Baik teman-teman semua, gimana kabarnya hari ini? Kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar profesi kependidikan. Baik teman-teman semua, di dalam video ini saya akan memaparkan beberapa hal yang berkaitan dengan konsep dasar profesi kependidikan yang akan saya bagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu tentang pengertian profesi, profesional, profesionalisme, dan juga profesionalitas serta profesionalisasi. Dan yang kedua adalah karakteristik pekerjaan sebagai suatu profesi. Yang ketiga adalah kode etik profesi kependidikan, dan yang keempat adalah hakikat profesi kependidikan, dan yang kelima adalah ruang lingkup profesi kependidikan. Baik teman-teman semua, kita masuk yang pertama. Pengertian profesi. Jadi istilah profesi sering kita dengar dan banyak kita gunakan dalam hal baik di televisi maupun radio ataupun surat kabar. Jadi profesi ini itu adalah berasal dari kata profession atau occupation, yaitu artinya adalah suatu pekerjaan yang memerlukan suatu pendidikan lanjut dan juga latihan khusus, teman-teman ya. Suatu profesi biasanya memiliki asosiasi profesi, kode etik, dan juga proses sertifikasi serta lisensi yang khusus untuk bidang profesi tersebut. Contohnya nih ya, misal profesi pada bidang hukum, kemudian kedokteran, keuangan, militer, teknik, desainer, dan juga lain-lain yang masih belum saya sebutkan tadi. Nah, teman-teman tahu nggak sih sebenarnya profesi itu pada mulanya itu digunakan oleh segelintir orang yang menekuni bidang kedokteran, hukum, kerohanian, dan juga pendidikan. Jadi nggak semuanya bisa disebut sebagai orang yang sebagai profesi gitu ya. Namun belakangan ini penggunaannya itu menjadi semakin luas, menerobos batas-batas pengertian konvensional atau tradisional tersebut. Hampir di semua bidang pekerjaan, profesionalisme atau jiwa profesional itu tuh sangat dituntut ya. Sangat dituntut. Sorry. Dan perilaku dan juga praktek kerja yang tidak sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman ataupun yang tidak sesuai dengan lisensi tersebut otomatis disebut tidak ataupun kurang profesional. Jadi bisa disebut sebagai orang yang tidak profesional, ibaratnya seperti itu. Jadi dalam bukunya Bapak Jam'an Satori tahun 2018, ini Bapak Jam'an ya, saya belum pernah bertemu dengan beliau, tetapi di sini saya mengutip saja. Jadi profesi itu adalah berasal dari kata-kata profession atau occupation. Tadi sudah saya sebutkan di awal bahwa profesi adalah suatu pekerjaan yang memerlukan suatu pendidikan lanjut dan juga latihan khusus, teman-teman ya. Kemudian yang kedua adalah pengertian profesional. Profesional itu sekurang-kurangnya terdiri atas dua makna. Yang pertama adalah mengacu pada sebutan tentang orang yang menyandang suatu profesi. Kemudian yang kedua adalah mengacu pada sebutan tentang penampilan seseorang dalam mewujudkan unjuk kerja sesuai dengan profesinya. Jadi sebutan dan juga penampilan profesional ini telah membuat pengakuan baik formal maupun informal. Jadi ada dua, formal dan juga informal. Pengakuan formal itu diberikan oleh suatu lembaga yang memiliki suatu kewenangan tertentu, baik itu pemerintah ataupun organisasi profesi ya. Kemudian untuk pengakuan secara informal itu diberikan oleh masyarakat dan para pengguna jasa suatu profesi. Pengakuan secara informal ini ditujukan untuk seseorang yang memiliki suatu keahlian yang diperoleh karena didasarkan pada pengalaman yang bersangkutan. Contohnya tukang pijat tradisional. Ya, jadi dalam hal ini sebutan tukang pijat tradisional itu memiliki kemampuan atau keahlian mengobati dan juga memperbaiki tulang misalnya ya. Jadi di sini dia tidak memiliki jasa formal tentunya ya, karena tidak ada universitas jurusan tukang pijat ya kan. Tapi di sini mereka diakui oleh masyarakat sebagai seseorang yang memiliki keahlian khusus, teman-teman. Jadi di sini pengakuan formal dan juga informal sangat berbeda jauh, tetapi pengakuannya tetap diakui oleh masyarakat, seperti itu. Kemudian kita masuk ke pengertian yang ketiga, yaitu profesionalisme. Profesionalisme adalah suatu sebutan yang mengacu pada sikap mental dan dalam bentuk komitmen para anggota ataupun suatu profesi yang senantiasa mewujudkan dan meningkatkan kualitas profesionalnya secara terus-menerus, teman-teman ya. Jadi pada dasarnya profesionalisme itu merupakan suatu motivasi dalam intrinsik diri ataupun dari dalam diri internal ya, dalam diri seseorang, yaitu guru tentunya ataupun pendidik, yang mendorong dirinya untuk berkembang ke arah perwujudan sebagai seseorang yang profesional, seperti itu.
Kemudian yang keempat teman-teman ya, profesionalitas. Jadi profesionalitas adalah suatu sebutan terhadap kualitas sikap para anggota suatu profesi terhadap profesinya sendiri, serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk dapat melakukan tugas-tugasnya. Sebutan profesionalitas itu menggambarkan suatu derajat keprofesian seseorang dilihat dari sikap, pengetahuan, dan juga keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan tugasnya, teman-teman ya. Jadi dalam kaitan hal ini, pendapat dari Saudagar tahun 2009 ya, itu mendefinisikan bahwa profesionalitas, ini nggak salah lagi ngucapinnya ya, profesionalitas adalah sebagai suatu sikap seorang profesional yang menjunjung tinggi kemampuan profesinya, ia akan bekerja dan juga mengerjakan sesuatu sesuai dengan bidangnya, teman-teman ya. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Kemudian yang terakhir adalah profesionalisasi. Nah, ini adalah isasi. Isasi adalah dalam suatu kaidah bahasa Indonesia adalah suatu proses, teman-teman ya. Jadi profesionalisasi itu adalah suatu proses menuju suatu perwujudan dan juga peningkatan profesi dalam mencapai kriteria sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, teman-teman. Dengan profesionalisasi tersebut, para guru secara bertahap akan mencapai suatu derajat ya, kriteria profesional sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, teman-teman. Dan menurut Saudagar ya, tahun 2009, profesionalisasi itu dapat dilihat sebagai suatu proses belajar sepanjang hayat, teman-teman. Dan sebagai suatu faktor yang mempengaruhi pengakuan jabatan profesi guru, misalnya lembaga pendidikan, tenaga kependidikan, kemudian mutu, dan juga lain-lain. Seperti itu, teman-teman ya. Jadi kalian bisa membedakan apa artinya profesi, kemudian profesional, profesionalisme, profesionalitas, dan juga profesionalisasi. Nih, saya hampir ngomongnya belibet gini ya, tapi nggak apa-apa. Kita langsung masuk ke yang kedua, yaitu tentang karakteristik profesi. Baik teman-teman, untuk karakteristik profesi di sini tadi sudah disebutkan pengertiannya. Jadi profesi sendiri adalah pekerjaan, betulkah? Apakah profesi itu suatu pekerjaan? Tapi tidak semua pekerjaan itu disebut sebagai profesi, ya kan teman-teman ya. Jadi profesi itu memiliki karakteristik tersendiri teman-teman yang dapat dibedakan dari suatu pekerjaan. Jadi dalam Wikipedia di sini dijelaskan bahwa karakteristik suatu profesi itu menyangkut 11 karakteristik. Yang pertama adalah keterampilan yang berdasarkan pada pengetahuan teoritis, ya. Jadi profesional itu diasumsikan memiliki pengetahuan teoritis yang ekstensif, yang juga memiliki keterampilan yang berdasarkan pada pengetahuan tersebut dan juga bisa diterapkan dalam praktek. Jadi seseorang mendapatkan suatu pendalaman secara teori, kemudian bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, teman-teman ya. Kemudian yang kedua adalah asosiasi profesional. Yang kedua adalah maksudnya profesi itu biasanya memiliki badan yang diorganisasi oleh para anggotanya, yang dimaksudkan untuk meningkatkan status para anggotanya, teman-teman. Jadi organisasi profesi tersebut biasanya memiliki persyaratan khusus untuk menjadi anggota, gitu ya. Contohnya kalau misalnya guru, mungkin dia bergabung dalam MGMP. Mungkin juga kalau misalnya lebih tinggi lagi dia bergabung dalam PGRI dan lain-lain, ya. Kemudian yang ketiga adalah pendidikan yang ekstensif. Maksudnya ekstensif di sini adalah profesi yang prestisius atau yang berwibawa, ya kan? Guru itu adalah seorang yang berwibawa, bukan suatu pekerjaan yang main-main, karena dia membawa suatu kewibawaan tersendiri, ya kan? Yang biasanya nanti memerlukan pendidikan yang sangat lama dan juga jenjang pendidikan yang tinggi, hingga sampai profesor juga, ya kan? Mereka harus bisa memiliki otak yang cerdas dan juga cara-cara tertentu untuk bisa mencapai hal itu. Kemudian yang keempat adalah ujian kompetensi. Nah, jadi ujian kompetensi di sini sebelum memasuki suatu organisasi profesional, biasanya ada persyaratan untuk lulus dari suatu tes yang menguji terutama untuk pengetahuan teoritis, teman-teman. Misalnya, kalian ingin menjadi seorang PNS. Seorang PNS bukan suatu hal yang mudah, teman-teman. Mereka harus mengikuti beberapa tes, dari tes SKB, tes SKD dulu ya, tes SKD, kemudian tes SKB, kemudian wawancara. Ada lagi mungkin nanti ada semacam tes fisik, ya kan, keterampilan dan segala macam, kita tidak tahu di situ. Mereka harus diuji sedemikian rupa supaya mereka bisa lulus dan juga menyandang suatu jabatan tertentu dalam suatu organisasi, seperti itu. Kemudian pelatihan institusional.
Pelatihan institusional di sini, selain ujian, juga biasanya dipersyaratkan untuk mengikuti pelatihan institusional di mana calon profesional tersebut itu mendapatkan pengalaman praktis sebelum menjadi anggota penuh dalam suatu organisasi, teman-teman ya. Jadi peningkatan keterampilan ini itu melalui pengembangan profesional juga dipersyaratkan ya. Contohnya, misal seseorang harus memiliki sertifikat pendidik, ya kan? Orang yang memiliki sertifikat pendidik dengan orang yang tidak memiliki sertifikat pendidik pasti akan berbeda jauh tingkatannya. Ya, mereka akan lebih yakin bahwa mereka memiliki sertifikat pendidik tentunya. Kemudian lisensi. Dalam hal ini, profesi menetapkan syarat pendaftaran dan juga proses sertifikasi, sehingga hanya mereka yang memiliki lisensi tertentu saja yang dianggap bisa dipercaya. Seseorang yang tadi saya sebutkan bahwa sertifikat pendidik itu sangat diperlukan, teman-teman ya. Kemudian yang selanjutnya adalah otonomi kerja. Profesional cenderung mengendalikan kerja dan juga pengetahuan teoritis agar terhindar dari adanya intervensi dari luar, teman-teman ya. Jadi seseorang harus punya pengalaman diri dan juga ketetapan diri ya untuk memilih bahwa suatu pekerjaan ini adalah pilihan saya. Dan orang tidak berhak mengatur apa yang harus bisa saya lakukan karena otonomi yang saya lakukan itu sudah saya sesuaikan dengan standar pekerjaan yang ada telah ditetapkan sebelumnya, seperti itu. Kemudian kode etik. Nah, kode etik di sini teman-teman, organisasi profesi biasanya memiliki kode etik tertentu bagi para anggotanya dan juga prosedur pendisiplinan bagi mereka yang melanggar aturan. Jadi tidak sembarangan seorang guru itu harus bertindak, ya kan? Karena mereka memiliki kode etik yang harus mereka patuhi tentunya. Kemudian karakteristik selanjutnya yang ke-9 adalah mengatur diri, teman-teman. Jadi organisasi profesi juga harus bisa mengatur organisasinya sendiri tanpa campur tangan pemerintah. Profesional diatur oleh mereka yang lebih senior, praktisi yang dihormati, dan juga mereka yang berkualifikasi tinggi. Iya kan, teman-teman ya? Jadi kita tidak bisa bergerak secara bebas karena ada orang yang mengontrol kita. Oleh karena itu, seorang guru harus mampu mengatur dirinya supaya mereka bisa mengatur sesuai dengan apa yang diharapkan oleh senior kita. Seperti itu. Ya, karena kita adalah seorang yang profesional tentunya. Kemudian yang ke-10 adalah layanan publik dan juga altruisme. Maksudnya di sini adalah diperolehnya suatu penghasilan dari kerja profesinya itu dapat dipertahankan selama berkaitan dengan kebutuhan publik. Kemudian dan hal yang lain, contohnya adalah seperti, contohnya ya, layanan dokter yang berkontribusi untuk kesehatan masyarakat. Karena mungkin kita sebagai seorang pendidik, bahwa kita harus mengabdikan diri kita untuk mendidik para siswa kita untuk mencerdaskan suatu bangsa, iya kan? Seperti itu intinya. Jadi latihan untuk layanan publik dan juga altruisme itu bahwa suatu pengabdian seorang guru harus bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kemudian yang selanjutnya, yang 11 adalah yang terakhir, yaitu adalah status dan juga imbalan yang tinggi. Wow, ini adalah imbalan. Berkaitan dengan imbalan, di sini profesi yang paling sukses akan meraih status yang tinggi, ya kan? Anda statusnya S1, pasti akan berbeda derajat ataupun berbeda status sosial ketika Anda menjadi seorang profesor tentunya. Di sini kalian akan meraih suatu status yang tinggi, kemudian prestis ataupun kewibawaan juga yang lebih tinggi, kemudian juga imbalan yang layak ya. Jadi untuk para anggota yang memiliki status lebih tinggi pastinya akan berbeda dari segi penghasilan ya. Tapi itu bukan suatu hal yang urgent ya dalam menurut saya, tetapi di sini karakteristik sebagai seorang yang profesional sangat ditentukan dan terutama dari status sosialnya, seperti itu. Baik, kita masuk ke yang ketiga, yaitu tentang kode etik profesi guru Indonesia. Dalam melaksanakan tugas-tugas kependidikan, guru pasti berinteraksi dengan semua yang terlibat dalam proses pendidikan, teman-teman ya. Jadi dalam hal ini, ketika kita bekerja, pasti ada kode etik. Nah, kemudian kode etik itu diperoleh dari mana sih? Jadi teman-teman, untuk memahami pentingnya kode etik profesi, pada bagian ini dibahas beberapa aspek yang berkaitan dengan kode etik, seperti etika, etos kerja, dan juga loyalitas kerja. Di mana nanti dari Jumiran sendiri, etika kerja itu berasal dari kata-kata etika. Etika adalah suatu disiplin filosofis yang berkenaan dengan perilaku manusia dan perbuatan bermoral. Nah, di sini etika itu mengacu pada acuan pilihan perilaku yang bersumber pada nilai moral, ya kan? Seperti agama, filsafat hidup, budaya masyarakat, disiplin keilmuan dan juga profesi, teman-teman ya. Jadi dalam dunia kerja, etika itu sangat diperlukan sebagai landasan berperilaku para pekerjanya. Kemudian, etika kerja biasanya dirumuskan atas kesepakatan para pendukung pekerjaan itu dengan mengacu pada sumber-sumber nilai moral tersebut. Rumusan etika kerja itulah yang kemudian disepakati bersama dan kemudian disebut sebagai kode etik.
Nah, kemudian teman-teman, ada pun kode etik guru yang ditetapkan pada Kongres PGRI yang ke-18 tanggal 21 sampai 25 November tahun 1973 di Jakarta. Kode etik tersebut disempurnakan lagi di Kongres PGRI yang ke-16 tahun 1989 di Jakarta. Nah, di sini yang pertama adalah, kode etik yang pertama adalah guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia yang seutuhnya yang berjiwa Pancasila. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah guru memiliki dan melaksanakan kejujuran profesional. Kemudian yang ketiga adalah guru berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai bahan untuk melakukan bimbingan dan juga pembinaan. Yang keempat, guru menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya yang menunjang berhasilnya proses belajar mengajar. Yang kelima adalah guru memelihara hubungan baik antara orang tua murid ataupun wali murid dengan masyarakat sekitarnya untuk membina peran serta rasa tanggung jawab bersama terhadap pendidikan, teman-teman. Kemudian yang keempat adalah hakikat profesi kependidikan. Nah, teman-teman, dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bab 1 pasal 1 ya. Jadi menjelaskan bahwa guru itu merupakan salah satu sebutan untuk pendidik ya, selain dosen, konselor, pamong belajar, widyaswara, tutor, instruktur, fasilitator dan juga lain sebagainya. Jadi pada prinsipnya jenis dan bentuk tugas mereka itu memiliki kesamaan, yaitu menyelenggarakan proses pendidikan atau pembelajaran baik pada jalur pendidikan sekolah maupun luar sekolah, teman-teman ya. Nah, meskipun demikian teman-teman, dalam beberapa bagian video ini, istilah profesi guru juga dikutip dalam beberapa pasal ataupun ayat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas atau Sistem Pendidikan Nasional pada bab 1 pasal 1 ayat 5 ditegaskan bahwa tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Yang selanjutnya di ayat 6 tersebut juga dikemukakan bahwa guru itu adalah pendidik, yaitu adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan juga sebutan lainnya yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan kependidikan, teman-teman. Kemudian yang selanjutnya, teman-teman, untuk ciri-ciri ataupun karakteristik profesi guru dari National Education Association atau NEA tahun 1948, jadi profesi guru itu merupakan yang pertama, jabatan yang melibatkan kegiatan intelektual. Itu jelas ya, teman-teman ya. Kemudian yang kedua adalah jabatan yang menggeluti suatu bidang ataupun batang tubuh ilmu khusus. Yang ketiga adalah jabatan yang memerlukan persiapan profesional yang lama. Jelas ya, karena kita belajar 4 tahun, kemudian nanti S2 2 tahun, kemudian S3, nanti kuliah lagi paling enggak 2-3 tahun. Kemudian profesor, Anda harus mendapatkan gelar profesor dengan cara yang tidak mudah, ya kan? Kemudian yang keempat adalah jabatan yang memerlukan latihan dalam jabatan yang berkesinambungan. Kemudian yang kelima adalah jabatan yang menjanjikan karir hidup dan keanggotaan yang permanen, teman-teman ya. Kemudian yang keenam adalah jabatan yang menentukan baku standar sendiri. Kemudian yang ketujuh adalah jabatan yang lebih mementingkan layanan di atas keuntungan pribadi. Yang kedelapan adalah jabatan yang memiliki organisasi profesional yang kuat dan juga terkait erat, teman-teman ya. Kemudian kita masuk yang kelima. Yang kelima adalah ruang lingkup layanan profesi kependidikan, teman-teman ya. Jadi dalam hal ini, ruang lingkup pelayanan profesi kependidikan itu ada 5 yang saya hitung di sini. Jadi dari pendapatnya Jumiran tahun 2008 mengungkapkan bahwa jabatan guru bergerak di bidang layanan kepada masyarakat melalui kegiatan pendidikan. Layanan itu meliputi yang pertama, layanan pembelajaran. Pasti ya, karena kita sebagai pendidik. Kemudian yang kedua adalah layanan bimbingan dan juga konseling. Kita harus bisa membimbing dalam hal apa ya? Yang pertama adalah orang dalam mengalami pembelajaran. Ya, kesulitan dalam pembelajaran, kemudian dalam kesulitan sosial, kemudian juga urusan pribadi, ya kan? Kemudian yang ketiga adalah dalam hal layanan administrasi, teman-teman. Jadi kita harus bisa membuat RPP, kita harus membuat rapot, kita harus membuat laporan pendidikan, kita harus menyesuaikan segala hal ya yang berkaitan dengan pendidikan itu. Kemudian yang keempat adalah layanan kesehatan sekolah. Jadi seorang guru pun juga harus bisa menjadi seorang pelayan dalam bidang kesehatan, yaitu baik dalam lingkungan sekolah ataupun kesehatan anak didiknya, ya kan? Seperti itu. Kita harus peduli juga dengan lingkungan sekitar. Kemudian yang kelima adalah tentang layanan ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan keterampilan baik itu si anak ataupun si siswa, ya. Jadi mungkin ada keterampilan dalam bidang kesenian, olahraga, ataupun pengembangan bakat dan juga minat yang lainnya.
Baik teman-teman, di ujung video ini, jadi kesimpulannya dalam hal ini adalah profesi kependidikan pada hakikatnya adalah suatu bidang pengabdian atau dedikasi kepada kepentingan peserta didik dalam perkembangannya menuju kesempurnaan manusiawi, teman-teman ya. Jadi profesi kependidikan, khususnya guru nih, ataupun pendidik kita ya, dalam melaksanakan tugasnya melibatkan kegiatan intelektual, memahami batang tubuh suatu ilmu, kemudian memerlukan pendidikan atau pelatihan yang relatif lama, kemudian memerlukan pelatihan dalam jabatan yang terus-menerus dan juga berkesinambungan, mementingkan layanan kemanusiaan di atas kepentingan pribadi, dan juga memiliki organisasi profesi yang menaungi profesi pendidik itu sendiri. Kemudian, untuk layanan yang dapat diberikan oleh guru terhadap siswa ataupun masyarakat, ya, itu mencakup pembelajaran baik intra maupun ekstrakurikuler, kemudian bimbingan konseling, kemudian manajemen sekolah. Yang keempat ataupun yang terakhir adalah UKS, kemudian administrasi. Itu aja. Oke teman-teman, mungkin itu aja untuk video kali ini tentang konsep dasar profesi kependidikan. Saya mohon maaf, terutama untuk lidah saya yang kurang bisa dikondisikan ya. Video ini saya ambil dari bukunya Bapak Imron Abdul Hakim dan juga Loman Bolam dengan judul Pengembangan Bahan Ajar Mata Kuliah Profesi Kependidikan. Terima kasih Bapak untuk materinya yang telah saya sampaikan untuk materi kuliah saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman, terutama untuk tugas saya yang saya peruntukkan untuk mata kuliah profesi kependidikan. Semoga bermanfaat teman-teman. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga klik tombol loncengnya, dan juga jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian kalau memang video ini bermanfaat. Terima kasih, ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.